menjelaskan tentang kebocoran data yang diakibatkan oleh peretasan sistem oleh hacker yang dialami oleh BRI Life Syariah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Atniansyah dengan NIM 2504356. Dan saya Oktadila Rahmadina dengan NIM 250435157. Saya Putri Reski dengan NIM 250436160. Selamat menyaksikan. PT Asuransi BRI Life merupakan perusahaan asuransi dari Bank BRI yang fokusnya untuk menyediakan perlindungan jiwa dan investasi bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1987 yang awalnya bernama Jiwa Beringin, Jiwa Sejahtera. BRI Life ini memiliki unit usaha syariah yang beroperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau akad tabarruk dan wakalah bil ujrah. Nah, selanjutnya kronologi serangan cyber pada BRI Life. Red Forums adalah situs online yang sering menjadi platform mengungkapkan kebocoran data. Red Forum termasuk jenis website yang mudah diakses oleh siapa saja tanpa menggunakan virtual private network. Forum online ini menjadi ruang diskusi bagi anggotanya untuk aktivitas pencurian data sekaligus menjadi marketplace jual beli data ilegal. Pada situs tersebut terdapat akun bernama REC yang mengupload sampel data yang dijual, namun beberapa saat kemudian dihapus. Akun tersebut menjual sekitar 2 juta database nasabah BRI Life Insurance dan scan dokumen. Database-nya memiliki PIN polis asuransi, detail lengkapnya tentang pelanggan yang menggunakan asuransi BRI Life, total manfaat, total periode tahun, serta dokumen seperti KTP, KK, NPWP, foto buku rekening, akta kelahiran, akta kematian, surat perjanjian, bukti transfer, bukti keuangan, dan lainnya. Communication and Information System Security Research Center menerangkan terdapat 463.519 file berukuran 252 GB dan 2 juta database nasabah BRI Life berukuran 410 MB. Penjual data memberikan sampel berukuran 2,5 GB yang berisi beragam file yang ditawarkan dengan harga 7.000 US dollar. Dengan mata uang elektronik yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto, yaitu Bitcoin. Sampel tersebut memuat data yang sangat lengkap, mulai dari data KTP, mutasi rekening, serta formulir pernyataan diri. Hal ini menjadi perhatian serius karena berdasarkan bukti yang ada, data nasabah BRI Life tersebar. Alphonse menyatakan bahwa data BRI Life diretas dari salah satu komputer karyawan yang sedang melakukan work from home atau WFH. Karyawan tersebut mengakses data dari komputer rumahnya sehingga peretas dapat menembus data BRI Life miliknya. Kejadian tersebut berbeda halnya apabila terjadi pada saat di kantor, karena sudah terlindungi dari firewall dan relatif sehingga sulit menembusnya. Sedangkan hal yang sudah terjadi adalah komputer dibawa ke rumah karyawan, lalu melalui jaringan internet mengakses data yang ada di data center BRI Life, sehingga menyebabkan peretas mudah mendapatkan data yang tersebut. Alphonse menambahkan tidak ada pihak internal BRI Life yang menjual data tersebut karena dalam kasus ini dari sistem korban untuk mengakses sistem terjadi pengamanan yang kurang baik. Bukti menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cyber melakukan intrusi ke dalam sistem BRI Life Syariah yang merupakan stand-alone system dan terpisah dari core system BRI Life. Dan juga BRI Life telah melakukan respon terhadap kasus ini dan mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan juga BRI dalam menangani kasus ini berkoordinasi dengan Direktorat Cybercrime Barreskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara atau
BSSN. Kerugian dari kebocoran data BRI Live. Kebocoran data BRI Live yang dilaporkan pada tahun 2021 menimbulkan berbagai kerugian baik bagi nasabah maupun bagi perusahaan. Berikut adalah penjelasan rincinya. Bagi nasabah, kerugian yang didapatkan adalah yang pertama, penyalahgunaan identitas atau identity theft. Data seperti KTP, alamat, nomor telepon, nomor rekening, dokumen polis, hingga hasil pemeriksaan kesehatan bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk yang pertama, membuka akun palsu atas nama korban, yang kedua, mengajukan pinjaman online ilegal, yang ketiga, melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pihak BRI Live, yang keempat, mengakses rekening atau informasi keuangan nasabah. Yang kedua, phishing atau penipuan. Penjahatan cyber bisa memakai data nasabah untuk mengirim pesan palsu yang seolah-olah resmi dari BRI atau BRI Live agar korban menyerahkan data tambahan seperti PIN atau OTP. Yang ketiga, kehilangan privasi. Data pribadi yang bocor, misalnya data medis atau kesehatan, termasuk data sensitif. Dan jika tersebar di internet dapat melanggar privasi dari nasabah. Bagi BRI Live, kerugian yang didapatkan adalah yang pertama, kerusakan reputasi dan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat pada BRI Live bisa menurun karena dianggap tidak mampu menjaga data nasabahnya. Yang kedua, sanksi hukum dan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU Nomor 27 2022 dan UU ITE, perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan melaporkan kebocoran data kepada otoritas seperti Kominfo dan OJK. Jika lalai, perusahaan bisa dikenai sanksi administratif, denda, dan tuntutan hukum. Yang ketiga, kerugian finansial. BRI Live bisa mengalami kerugian karena yang pertama, biaya pemulihan sistem keamanan. Yang kedua, biaya kompensasi kepada nasabah. Yang ketiga, biaya hukum dan investigasi. Yang keempat, hilangnya potensi pendapatan akibat turunnya kepercayaan. Bagi negara dan masyarakat, kerugian yang didapatkan adalah turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional, menurunnya citra Indonesia di dunia digital global, dan meningkatnya ancaman kejahatan cyber karena hacker bisa tahu sistem di Indonesia bisa rentan. Saran dari kami untuk PT Asuransi BRI Life untuk segera meningkatkan sistem keamanannya melalui sistem cyber agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Terus juga untuk pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang memang dirancang untuk hak privasi. Terus juga untuk Kominfo agar memblokir situs Right Forum tadi agar tidak ada terjadi kasus memperjualbelikan data hasil dari retasan para hacker. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.